Perkenalkan, nama saya Hilal Muhammad Fikri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatihatul Jannah. Halo, perkenalkan nama saya Safira Asara Ridwan. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Arafa. Perkenalkan, nama saya Yudi Pratama Putra. Guru saya boleh. Pak Mahfud, dinasti politik itu apa ya, Pak? Politik dinasti. Sehat dan fenomena politik dinasti nasional pada tahun 2024 terlihat jelas melalui keterlibatan keluarga inti Presiden Joko Widodo dalam kontestasi politik. Dua nama yang paling disorot adalah Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Gibran merupakan anak kandung Presiden Jokowi, sementara Bobi adalah menantunya. Pada pemilu 2024, Gibran maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, sementara Bobi memperluas pengaruh politiknya setelah menjabat sebagai wali kota Medan sejak 2021. Keterlibatan keduanya dalam posisi strategis ini memunculkan anggapan bahwa terjadi konsolidasi kekuasaan dalam lingkaran keluarga inti presiden. Kasus Gibran menjadi sorotan utama karena jalur politiknya dinilai sangat cepat. Ia baru saja menjabat sebagai wali kota Surakarta sejak 2021. Namun, dalam waktu kurang dari 3 tahun, ia berhasil maju sebagai calon wakil presiden. Hal ini tidak terlepas dari dampak putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023 yang memberikan pengecualian atas usia bagi kepala daerah dengan status sebagai wali kota Surakarta. Gibran yang berusia 36 tahun memenuhi syarat secara hukum untuk maju sebagai cawapres. Fenomena ini memunculkan kritik bahwa regulasi seolah memberi ruang khusus bagi figur tertentu dalam lingkungan kekuasaan. Sementara itu, Bobi Nasution menunjukkan penguatan posisi politik di tingkat daerah. Sebagai wali kota Medan, Bobi aktif membangun jaringan politik dengan berbagai elit nasional dan daerah. Pada tahun 2024, namanya juga mulai diperhitungkan dalam kontestasi politik yang lebih luas, termasuk wacana maju dalam pemilihan gubernur. Kehadirannya dalam politik sering dikaitkan dengan statusnya sebagai bagian dari keluarga presiden yang dianggap memberikan keuntungan elektoral dan akses kekuasaan yang lebih besar dibanding kandidat lain. Fenomena ini kemudian memicu perdebatan mengenai praktik politik dinasti di Indonesia. Banyak akademisi menilai bahwa politik dinasti dapat melemahkan prinsip meritokrasi, yaitu sistem yang seharusnya memberikan kesempatan berdasarkan kemampuan, bukan hubungan keluarga. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi dalam satu keluarga dapat mengurangi kualitas demokrasi karena potensi konflik kepentingan menjadi lebih besar. Namun, di sisi lain, pendukung Gibran dan Bobi berargumen bahwa keduanya tetap dipilih melalui proses demokratis, yaitu pemilihan umum, sehingga legitimasi mereka tetap sah secara konstitusional. Fenomena politik dinasti nasional pada tahun 2024 menunjukkan bagaimana hubungan keluarga dapat berperan dalam mempercepat karir politik seseorang. Kasus Gibran dan Bobi menjadi contoh konkret bahwa akses terhadap kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu, tetapi juga oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan. Dampaknya muncul polarisasi di masyarakat antara pihak yang melihat sebagai hal wajar dalam demokrasi dan pihak yang menganggapnya
sebagai kemunduran dalam praktik demokrasi yang sehat. Kesimpulan yang dapat diambil dari video ini adalah bahwa fenomena ini menuntut pengawasan publik yang lebih ketat agar kekuasaan tetap dijalankan secara transparan, adil, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan keluarga atau kelompok tertentu.